masalah Asyura. Asyura ini ada sejarah besar. Sejarahnya yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Al-Husain, beliau dan saudaranya Al-Hasan, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Al-Hasan wal Husain adalah dua pemuda, pemimpin para pemuda ahli syurga. Nah, pada waktu itu yang berkuasa adalah Yazid. Ya, Yazid yang berkuasa. Dia terkenal dengan kedolimannya. Al-Husain enggak mau baiat. Beliau dari Madinah dipanggil oleh orang-orang yang mengaku sebagai syiahnya, sebagai pengikut setianya yang berada di Irak. Kirim surat kepada Al-Husain, Anda datang ke sini kami akan baiat Anda. Al-Husain dengan niat yang baik memberantas kedoliman berangkat dengan sekitar kurang lebih 80 laki dan perempuan daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hidup sudah menasihati jangan berangkat, tapi beliau tetap bersikeras berangkat, ijtihad beliau. Dan ternyata benar, sampai di sebuah tempat yang dikenal dengan Karbala. Namanya aja jelek, Karbala. Karbun wabala, sumpek dan musibah. Karbun wabala. Di sana telah berkumpul sekian ribu pasukan daripada anak buahnya Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad atau yang lainnya. Al-Husain cuma sekitar 80 kurang lebih. Dan ternyata penduduk Irak yang mengaku sebagai Syi'atu Husain, pengikutnya Al-Husain, berkhianat. Satu pun tidak ada yang membela Al-Husain. Satu pun tidak ada yang menolong Al-Husain dan keluarga Rasulullah SAW. Akhirnya Al-Husain dibantai dengan cara yang amat sangat keji. Dibantai dan keluarga Rasulullah SAW dibantai. Ini kekejian yang luar biasa, kedoliman yang tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Dan ini menunjukkan kesatriaan Al-Husain. Al-Husain adalah seorang kesatria, tidak takut dengan ribuan pasukan. Membela kebenaran adalah diutamakan daripada nyawa sendiri. Nyawa saya hilang tidak apa-apa, yang penting kebenaran tetap tegak ila yaumil qiyamah. Bahkan ada versi kepala beliau dipotong sehingga lepas antara kepalanya dengan badannya. Itu kepala yang biasa dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pasukan-pasukan gila dunia, mabuk dunia. Mereka rela menjual agama mereka demi mendapatkan dunia yang secuil. Rela membantai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk mendapatkan dunia yang secuil saja. Ini kedoliman yang tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Tapi Al-Husain bahagia. Al-Husain walaupun dibantai dengan cara seperti itu, beliau bukan gagal, beliau menang. Beliau menang. Beliau bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang syahid, mati syahid, mendapatkan semua keutamaan orang yang mati syahid. Memang kita yang ditinggalkan, kita pilu, kita bersedih. Namun dalam kesedihan ini kita tetap jangan sampai keluar dari ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kejadian ini lalu timbul dua kelompok yang kedua-duanya sama-sama tersesat, sama-sama menyimpang. Kelompok yang pertama yang menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, nangis-nangis, mukul-mukul badan, bahkan melukai badan sebagai bentuk solidaritas kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi menjadikan Asyura sebagai hari untuk bersedih, mukul-mukul, ya, nangis-nangis dan semisalnya. Dan ini diwakili oleh kelompok Rafidhah yang sekarang dikenal dengan Syiah.
Bahkan sekarang sudah bisa kita lihat di video-videonya ya, bagaimana mereka melukai diri mereka. Nah, karena ada kelompok yang ekstrim seperti ini, mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tapi mereka membenci para sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, dan yang lain-lainnya. Bahaya, ajaran sesat. Ada kelompok tandingannya yang dikenal dengan kelompok An-Nawasib. An-Nawasib adalah kelompok yang benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum munafikun, orang-orang munafik yang benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari raya, dirayakan. Kalau pas hari Asyura ya, mandi-mandi, pakai celak, pakai sipat, ini itu, intinya merayakan hari Asyura. Sehingga dalam hari Asyura ini banyak hadis palsu, hadis yang isinya meratapi dan hadis yang isinya adalah merayakan. Kalau yang isinya meratapi itu bikinannya orang Syiah. Kalau yang merayakan bikinannya orang Nawasib. Mereka adalah dua kelompok sesat. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Enggak seperti itu. Kita tidak meratapi dan juga tidak merayakan. Kita bersedih wajar-wajar saja, ya wajar. Orang sedih itu ya wajar biasa, ya. Tapi tidak sampai melampaui batas seperti itu. Tidak pakai mukul-mukul badan, melukai badan dan yang lain-lainnya, apalagi sampai mencaci maki sahabat Nabi, mengkafirkan, tidak seperti itu. Kita tetap dalam koridor dua pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah merupakan ajarannya Ahlul Bait, ajaran keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Hari Asyura ini hati-hati. Kalau ada hadits-hadits yang isinya merayakan, bikinannya siapa? Orang Nawasib, orang-orang munafik yang benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadits yang isinya meratapi, bikinannya siapa? Orang-orang Syiah yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tapi cinta-cinta palsu. Buktinya apa? Al-Husain. Yang membantai Al-Husain siapa kalau kita mau jujur? Yang membantai adalah mereka-mereka yang mengaku sebagai Syi'atu Husain, sebagai pengikut Al-Husain, yang ngundang Al-Husain ke Irak, yang menjamin akan membaiat Al-Husain. Ternyata mereka menyia-nyiakan Al-Husain, dibantai, dibiarkan saja. Orang-orang bohong. Mereka mengkhianati cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah itu tengah-tengahnya. Wakilat ta'ifatain mukhti'ah kharijah anis sunnah. Dua kelompok itu, kelompok Syiah dan kelompok Nawasib, sama-sama salahnya, sama-sama keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Wallahu alam. Ini kajian kita. Karena juga pada bulan Muharram ini ada acara-acara adat-adat yang menyimpang dari ajaran Islam. Termasuk juga acara kerisnya dikeluarkan, dimandikan. Kerisnya dimandikan dengan 7 macam bunga, 7 macam sumur. Kerisnya keris Nogososro. Sehingga nanti yang bawa keris itu bisa ngilang, tidak bisa balik lagi. Nah ini kerisnya dikeluarkan, dimandikan. Ini upacara-upacara syirik, menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga termasuk kerbau bule yang dikenal dengan Kiai Slamet. Pada bulan Muharram surah dikeluarkan kemudian disembah-sembah. Mohon maaf ya, di Surakarta ini bukan bohong ya. Itu dikeluarkan di jalan. Kalau dia buang air berak itu, mohon maaf, itu rebutan beraknya, diusapkan di badannya, di pipinya. Nah ini gimana? Ini yang pintar kerbaunya apa orangnya ini? Ini masih ada di depan kita. Masa ajarannya Nabi kayak gini? Jadi PR kita ini banyak menyadarkan umat
dari menyembah kerbau, menyembah keris, menyembah pohon dan yang lain-lainnya menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu dulu.